Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, menurut ana semua yang hadir di tempat ini beriman. Berarti kita dipanggil. Berulang kali Allah memanggil kita di dalam Al-Quranul Karim, tapi kita tidak mendengarkan. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Allah mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagian berkata kalau takwa kita sering mendengarnya. Itu bukan hanya ucapan yang didengar, tapi takwa adalah mengingat Allah selalu dan tidak melupakannya. Takwa adalah bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa yang kita hadapin di rumah kita, di diri kita pribadi, di kampung kita, di negeri kita, ada banyak musibah. Dan ternyata musibah itu seakan-akan tidak pernah berhenti menimpa kita. Kenapa? Karena memang kita sedang berada di negeri bala. Kita sedang hidup di dunia yang kata Allah Azza wa Jalla, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar. Wa naqsin, ada kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan kerabat. Yaitu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ahibati fillah, di antara musibah-musibah yang menimpa kita, yang menimpa saudara kita, ada sebagian kehilangan motornya, ada sebagian terbakar rumahnya, ada sebagian terjadi gempa di negerinya. Menurut kita sebagian musibah itu besar. Kesian fulan, bapaknya mati, ibunya mati, rumahnya habis. Ya, kita kesian sama fulan.
Satu kampung hilang dari Indonesia. Tapi ada sebuah musibah yang lebih besar daripada kita kehilangan rumah dan isi rumah kita. Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami. Apa itu? Musibah agama kita. Sebagian orang kehilangan sholat subuh. Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Ahibati fillah, berapa sih harga rumah kita? Berapa sih harga komplek ini? 10 triliun. Nggak sampai. 1 triliun kemahalan. Berapa kira-kira? Dihitung. Kita tahu 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jamaah. Kita sering kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Kalau klaster ini ditelan oleh bumi, akan jadi cerita di dalam koran, akan dipublish di mana-mana. Ada sebuah klaster yang hilang ditelan bumi. Tapi masyarakatnya tidak sholat, nggak ada yang cerita. Ahibati fillah, musibah dalam agama itu musibah dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, ya Allah. Antum tahu sebagian orang ketika datang ke masjid, dia lihat sudah bubar salat berjamaah di masjid. Itu tetangga-tetangganya takziah. Takziah, bela sungkawa ke rumah. Sampai sebagian dari salafus soleh mengatakan, aku ketika anakku meninggal dunia, 1000 orang datang bela sungkawa. Aku kehilangan sholat berjamaah di masjid. Nggak ada yang peduli sama aku. Kenapa jamaah? Karena kita memandang dunia ini segala-galanya. Wallahi dunia ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Afwan, salah. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udha." Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk itu, masa kau kafiran syarbata ma, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Antum pandang dunia, antum pandang mobil-mobil yang mewah, antum pandang gedung-gedung yang tinggi, antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk, antum lihat ternyata nilai semua itu tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore. Malam hari kita bekerja lembur. Tapi untuk akhirat kita jamaah. Hari ini mungkin ada yang tidak membaca Al-Quranul Karim. Belum selesai membaca Al-Kahf. Tapi buat dia juga itu bukan musibah. Coba dia datang ke kantornya telat, mungkin dia akan menyesal. Ahibati fillah, Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Semua yang kita lihat akan kita tinggalkan, jemaah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mungkinkah orang seperti kita masuk surga? Para sahabat Nabi ketika mereka sampai ke kota Madinah, setelah hidup 13 tahun penuh perjuangan, pengorbanan, rumah mereka tinggalkan, keluarga mereka tinggalkan di kota Mekah, datang ke kota Madinah, hijrah. Ternyata Allah masih menegur mereka. Di surah Al-Baqarah ayat 224 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Itu sahabat Nabi yang sebagian terbunuh mempertahankan agamanya. Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kita ini santai hidupnya, jemaah. Perjuangan apa yang sudah kita lakukan? Darah mana yang sudah kita teteskan? Tuh para sahabat Nabi, Allah tegur. Kalian berharap masuk surga? Ahibati fillah, kita ini mungkin gak kebayang seperti apa surga yang Allah tawarkan. Kerudungnya bidadari surga, kerudungnya itu kalau dibandingkan dengan dunia, lebih baik dari dunia dan isinya. Orang bangga punya jam 5 miliar, bangga punya baju 1 miliar, punya tas miliaran, kerudungnya penghuni surga. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, sedangkan kalian belum ditimpa dengan musibah-musibah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan berbagai bala, jemaah. Kemiskinan, kefakiran, penyakit, serangan musuh, dibantai, ditindas, digoyangkan bumi ini, jemaah. Wallahi sebagian kita mungkin diuji dengan harta, paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Kita sedang berbincang tentang musibah dunia. Kalau antum kehilangan semua harta antum, asalkan tidak kehilangan iman, ada harapan antum masuk surga. Itu diujinya mereka. Para sahabat, bukan para sahabat, pengikut-pengikut Nabi yang sebelumnya. Antum lihat bagaimana tukang sihir Fir'aun diuji imannya. Pagi hari datang kepada Fir'aun, mendukung Fir'aun. Bahkan dia ingin menjadi orang-orang dekatnya Fir'aun. Sore harinya mereka dibantai oleh Fir'aun, disalib-salib di pohon-pohon kurma. Dalam kondisi tangannya diputus dan kakinya diputus. Iman mereka paginya masih cinta dunia, sorenya sudah berharap masuk surga. Mampukah kita kalau agama kita ditawar seperti itu? Kisah Ashabul Ukhdud,
Bagaimana orang-orang dimasukkan ke dalam ukhdud, parit yang penuh dengan api. Salah satunya seorang wanita dengan bayi dalam gendongan dia. Dia disuruh milih dua, antara beriman dengan sekutu-sekutu, dengan berhala-berhala, atau mati dalam kondisi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sempat dia kasihan sama anaknya. Allah turunkan bantuan. Tuh anak bisa bicara. Mengatakan, isbiri ya ummah, sabar bunda. Fa inna azab dunya ahwan min azabil akhirah. Azab dunia ini lebih ringan daripada azab akhirat ya. Maka tolong bersabar. Berjuanglah terus. Engkau akan terus disakiti. Kita tidak akan pernah beristirahat. Kapan istirahat? Ketika engkau meletakkan kakimu di surga. Hibati fillah. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat ini a'zam, afdal kata Nabi SAW daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang kita lakukan di hari Jumat? Berapa kali kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian tidak mengagungkan Jumatan, datang telat dan tidak merasa itu musibah buat dia. Bukan musibah buat dia. Kenapa? Karena ada masalah di hati dia. Agungkan hari Jumat. Di sore hari ada doa yang mustajab. Perbanyak doa, perbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslihhum ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma ya Rahman يا رحيم اسقنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.